Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi 'allamal Qur'ana khalaqal insana 'allamahul bayan. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma iftah alaina futuhal arifin wahdina ila shiratim mustaqim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Kepada para jamaah, saudara-saudaraku semua yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat walafiat, begitu juga dengan keluarga kalian semuanya. Baik, di sini kita sama-sama akan membahas secara singkat hukum membaca bacaan Shadaqallahul Adzim setelah selesai membaca kitab suci Al-Quran atau setelah selesai mendengarkan bacaan kitab suci Al-Quran. Sebagaimana saya ketahui bahwa permasalahan ini terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak boleh. Terlepas dari itu, saya pribadi lebih condong ke pendapat yang mengatakan boleh membaca Shadaqallahul Adzim setelah selesai membaca Al-Quran atau setelah selesai mendengarkan bacaan kitab suci Al-Quran. Kita sering mendengar bahwa seseorang setelah selesai membaca Al-Quran, mereka mengakhirinya dengan Shadaqallahul Adzim. Mungkin kita juga seperti itu. Alhamdulillah, saya pribadi beserta keluarga, beserta semua masyarakat di daerah kami membaca Shadaqallahul Adzim setelah selesai membaca kitab suci Al-Quran. Alasan saya lebih condong ke pendapat yang memperbolehkan, pertama, saya itba guru saya yaitu Kiai Fauzun Al-Hafidh rahimahullah. Kemudian guru saya Al-Alim Al-Alama Kiai Haji Minanur Rahman Ansari hafidhahullah. Kemudian guru saya Al-Alim Al-Alama Kiai Haji Adman Rasyidin hafidhahullah. Yang kedua, saya mencuplik apa yang sudah disampaikan oleh Syekh Asy-Syanqiti dalam tafsir Ruhul Bayan. Beliau meriwayatkan dialog sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Abdullah bin Salam, yang dulunya memiliki latar belakang Yahudi. Beliau sahabat Abdullah bin Salam radhiyallahu an bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Wahai Rasulullah, ceritakan kepadaku awal dan akhir bacaan Al-Quran." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, awalnya awwaluhu bismillahirrahmanirrahim wa akhiruhu Shadaqallahul Adzim. Kemudian sahabat Abdullah bin Salam mengatakan kepada Rasulullah, "Engkau benar ya Rasulullah." Dari dialog yang sangat singkat ini bisa diambil kesimpulan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam
seakan-akan mengajak bagi seseorang yang selesai membaca Al-Quran untuk mengakhirinya dengan bacaan Shadaqallahul Azim. Yang ketiga, alasan saya kenapa saya setuju ke pendapat yang condong bahwa membaca Shadaqallahul Azim diperbolehkan berdasarkan dalil dari kitab Fatawa Azhar Asy-Syaikh Atiyah Asy-Syaqar. Beliau menyampaikan di dalam kitab ini kurang lebihnya begini: wa qawlu Shadaqallahul Azim minal qari'i awis sami'i ba'dal intihai minal qiraati aw 'inda sima'i ayati minal Qur'an laisa bid'atan madmumatan. Awalan li'annahu lam yarid anhu nahyun anha bi khususiha, wa thaniyan li'annaha dzikrullah wa dzikru ma'murun bihi katsira, wa salisan annal ulama'a tahaddatsu an dzalika da'ina ilaihi ka'adabin min adabi qiraatil Qur'ani. Kurang lebihnya apa yang disampaikan oleh Syekh Atiyah Asy-Syaqar, beliau mengatakan bacaan Shadaqallahul Azim dari sang qari setelah selesai membaca Al-Quran, awis sami atau orang yang selesai mendengarkan bacaan Al-Quran, itu tidak termasuk bid'ah madmumah. Jadi yang mengatakan bahwa ini bid'ah madmumah tentu tidak pas. Saya setuju dengan pendapatnya Syekh Atiyah Asy-Syaqar bahwa bacaan Shadaqallahul Azim itu tidak bid'ah madmumah. Kenapa? Pertama, beliau menyebutkan alasannya bahwa tidak ada satu dalil pun yang melarang seseorang untuk membaca Shadaqallahul Azim setelah selesai membaca Al-Quran atau setelah selesai mendengarkan bacaan kitab suci Al-Quran. Kedua, bahwa kalimat atau bacaan Shadaqallahul Azim itu dzikir kepada Allah, dan dzikir merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Banyak dalil-dalil yang menunjukkan supaya manusia senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, ulama bicara ini sebagai wujud perhatian mereka untuk mengajak kepada masyarakat seolah-olah bahwa bacaan Shadaqallahul Azim itu bagian dari adab terhadap kitab suci Al-Quran. Jadi kalau kita sudah membahas adab, etika kita kepada kitab suci Al-Quran, atau setelah selesai membaca Al-Quran atau sebelum membaca Al-Quran, itu memang harus dijaga. Di saat membahas adab, itu tidak terlepas bahwa bacaan Shadaqallahul Azim itu salah satu adab, rasa wujud takdim kita, hormat kita terhadap kitab suci Al-Quran. Kemudian muncul pertanyaan, apakah ada ulama-ulama salaf zaman dahulu membaca Shadaqallahul Azim? Ada. Pertama, Imam Hasan Al-Basri. Kedua, Imam Al-Qurtubi. Ketiga, Imam Ibnu Al-Iraqi. Kemudian Imam Syihabuddin Ar-Ramli. Kemudian Imam Abu Hafs Umar.
kemudian Imam An-Nawawi rahimahumullahu ta'ala. Masih banyak ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah yang membaca Shadaqallahul Adzim. Setelah selesai membaca kitab suci Al-Quran, atau setelah selesai mendengarkan bacaan kitab suci Al-Quran. Itulah secara singkat jawaban dari saya, pendapat pribadi saya terkait dengan hukum membaca Shadaqallahul Adzim setelah selesai membaca Al-Quran atau setelah selesai mendengarkan bacaan kitab suci Al-Quran. Wallahu a'lam bishawab. Baik, saya akhiri dengan bacaan doa kafaratul majlis bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.